ibadah. Gimana kabar imannya hari ini? Adakah aman, terkendali, dan istiqomah? Semoga selalu istiqomah di jalannya ya sahabat ya. Dan ngomongin Ramadan, kita pasti ingat dengan salah satu ayat yang fenomenal yang selalu dibacakan setiap bulan ini datang ya, bahkan akan memasuki bulan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya, di ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk siam ya, siam di sini artinya adalah menahan, dan tak lama kita akan memasuki proses ini. Dan apalagi ini dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan, tamu agung, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala, dibukakannya pintu surga dan ditutupinya pintu neraka. Pahala melimpah di setiap detik dan menitnya. Allah turunkan keberkahan padanya. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa saja di sini dinilai sebagai sesuatu yang bernilai ibadah. Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi pertanyaannya sahabat, sudah berapa lama kita melakukan yang namanya Ramadan? Bertemu dengan Ramadan. Adakah Ramadan mampu mengubah kita? Adakah Ramadan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, bahkan dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun? Atau justru Ramadan bagi kita hanya sebatas biasa saja, tidak ada efek apapun ya? Bahkan yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan itu hanyalah sekedar menahan haus dan lapar. Jangan sampai kita seperti ini, karena justru kita harus mengejar setiap detik kebaikan dari Ramadan tersebut. Rugi rasanya ketika Ramadan dibiarkan begitu sia-sia. Nah, karena ini bulan agung, tamu agung, kita harus persiapkan semaksimal mungkin untuk menyambutnya. Sebagaimana layaknya seorang yang penting datang ke rumah, kita berusaha untuk menyambutnya dengan sedemikian rupa. Nah, begitu juga ini adalah tamu agung. Cuma bertamu 30 hari saja, bahkan bisa jadi kurang. Maka bagi kita harus mempersiapkan sebaik-baik mungkin apa yang bisa kita persiapkan. Nah, ini dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man-qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Nah, artinya apa sahabat? Rasul bersabda, barang siapa yang melaksanakan atau melakukan ya aktivitas Ramadan di bulan Ramadan dengan imanan dan wahtisaban, iman dengan penuh keimanan dan juga penuh perhitungan, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu yang pernah dia lakukan. Maka ketika sudah lewat Ramadan, kita bertemu dengan hari yang fitri atau 1 Syawal, maka kita akan kembali kepada fitrah kita layaknya seorang bayi. Tapi ada syarat untuk bisa menjadi orang yang kembali ke fitrah tersebut. Orang seperti apa yang bisa dikatakan menjadi orang yang fitrah seperti bayi itu sahabat? Nah, tentu kita berkaca kepada aktivitas Ramadan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, adapun Ramadan itu mereka melakukan yang namanya aktivitas Ramadan dengan penuh semangat dan semarak, bukan untuk bermageran, tidur-tiduran, tidak semangat, bahkan sepanjang hari hanya di atas kasur. Tidak ya sahabat ya. Atau justru Ramadan untuk mencari cuan, mencari untung, ya tidak seperti itu ya. Justru Rasulullah dan para sahabat ketika berhadapan dengan yang namanya bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh membaca Al-Quran ditingkatkan, infaknya dibanyakan, amalan nafilah, bahkan menghidupkan qiyamul lail di bulan Ramadan
itu jauh lebih banyak ketimbang hari-hari biasa. Bahkan yang tidak kalah penting sahabat, Rasulullah dan para sahabat, mereka melakukan Ramadan itu justru ya dalam bulan Ramadan ini mereka melakukan peperangan. Beberapa banyak perang yang Rasulullah lakukan dengan para sahabat justru terjadi selama di bulan Ramadan. Perang Badar, ya, perang Uhud dan beberapa perang yang lainnya. Dan justru di perang-perang tersebut Rasulullah malah mendapat kemenangan-kemenangan yang agung. Bayangkan sahabat, jika di hari biasa saja kita membaca Al-Quran, pahalanya 1 ayat 10 kebaikan. Di bulan Ramadan Allah lipatkan dengan 10 kali lipat dari pahala di hari biasa. Nah, apalagi ketika di bulan Ramadan kita sibukkan dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji isinya, mendakwahkan isinya, dan juga ikut serta peduli untuk mengamalkan ya, dan juga berusaha mengamalkan amalan-amalan Al-Quran yang lain, serta mengajak orang-orang lain juga untuk mengamalkannya, maka pahalanya jauh lebih banyak ketimbang di bulan-bulan biasa. Nah, maka tentu bagi kita sebagai seorang muslim untuk memasuki Ramadan tidak cukup hanya sebatas biasa saja. Harus ada program-program yang kita susun, harus ada semacam planning ya yang harus kita buat agar Ramadan kita terstruktur, agar Ramadan kita setiap detik menitnya membawa keberkahan dan membawa yang namanya pahala yang begitu banyak di sisi Allah, hingga ketika akhir Ramadan dan kita bertemu dengan yang fitri, kita benar-benar menjadi orang yang Masya Allah seperti bayi yang baru lahir, tanpa celah, tanpa dosa sedikit pun. Nah sahabat, yuk mari kita susun agenda dan planning terbaik kita untuk bulan yang penuh berkah ini, agar setiap menit, detik yang ada di bulan Ramadan nanti menjadi berharga dengan kita isi dengan amalan-amalan kebaikan, dan mudah-mudahan amal kebaikan ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Selamat menempuh ibadah Ramadan selama 30 hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.